Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan mantan Wali Kota Banjar periode Herman Sutrisno sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Bakamla RI menangkap satu unit kapal ikan berbendera Vietnam di perairan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Polisi masih menyelidiki ledakan benda misterius yang menewaskan satu orang warga Kijang Kota, Bintan, Kepulauan Riau. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dutari dan inilah U-News lengkapnya. Gereja Katedral Jakarta akan melaksanakan misa Natal secara daring dan luring. Sedangkan untuk pengamanan, polisi mengerahkan 100 personil saat perayaan Natal di gereja tersebut. Pelaksanaan ibadah misa Natal di Gereja Katedral Jakarta akan dilakukan secara daring dan luring. Untuk jemaat yang akan mengikuti ibadah secara daring, wajib mendaftarkannya di situs Bela Rasa. Sedangkan bagi peserta misa Natal luring, pada misa Natal tahun ini juga dibatasi hanya 40%, yakni sekitar 650 orang. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor Sawah Besar, Ajun Komisaris Polisi Maulana Mukarrom, pada Jumat 24 Desember mengatakan, pihaknya akan menerjunkan 100 orang personil untuk pengamanan ibadah Natal di Gereja Katedral Jakarta. Personil tersebut berasal dari anggota Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Sawah Besar, Brimopolda Metro, dan Satpol PP. Maulana juga mengatakan, pihaknya masih akan menerima dukungan personil dari Kodam Jaya, Kodim Jakarta Pusat, dan Koramil Sawah Besar. Untuk jalur lalu lintas normal seperti biasa. Namun kita himbau juga, tadi kita sudah sampaikan juga ke pengurus gereja serta kita tekankan ke anggota, tidak ada yang memberhentikan kendaraan atau mengantar jemaat di pinggir jalan. Jadi sehingga membuat kemacetan. Kita fokuskan di pintu 3 di depan gereja katedral karena itu pintu utamanya. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan penebalan keamanan dengan memasang metal detektor dan X-ray. Walaupun melakukan pengamanan cukup ketat, Maulana menjelaskan tidak akan dilakukan rekayasa lalu lintas di jalan depan dan sekitar katedral. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Wali Kota Banjar periode 2003-2008 dan 2008-2013 Herman Sutrisno sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Herman ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjar tahun 2008-2013. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan satu orang pihak swasta, yakni Direktur CV Prima bernama Rahmat Wardi sebagai tersangka. Firly menyampaikan, Rahmat Wardi sebagai salah satu pengusaha jasa konstruksi di Kota Banjar diduga memiliki kedekatan dengan Herman Sutrisno yang menjadi wali Kota Banjar selama 2 periode. Dari kedekatan tersebut, KPK menduga ada peran aktif dari Herman Sutrisno, diantaranya dengan memberikan kemudahan bagi Rahmat Wardi untuk mendapatkan izin usaha, jaminan lelang, dan rekomendasi pinjaman bank. Ini sebagaimana rekan-rekan lihat di belakang kami ada 2 orang tersangka dalam kaitan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjar tahun 2008 sampai dengan 2013 dan dugaan penerimaan gratifikasi. Perkara ini diawali dengan adanya laporan masyarakat yang kemudian dilakukan pengumpulan data dan informasi serta dilakukan upaya penyelidikan mendalam sehingga kita dapat menemukan bukti permulaan yang cukup dan kita yakini telah terjadi suatu peristiwa pidana dan dilakukan oleh 2 orang tersangka atas nama HS
Wali Kota Banjar periode 2003 sampai dengan 2008 dan periode 2008 sampai dengan 2013 bersama-sama dengan RW swasta Direktur CP Prima. Ada yang bisa disampaikan, Pak? Nah, ini kan takdir Tuhan, apa yang harus disampaikan? Hah? Ini kan takdir Tuhan. Ya enggak. Ya. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Pemerintah Indonesia melalui Satgas Operasi Misi Kemanusiaan Internasional berhasil mengevakuasi dan memulangkan 11 jenazah pekerja migran Indonesia ke tanah air. Kepala Satgas Operasi Misi Kemanusiaan Internasional, Brigadir Jenderal Polisi Krishna Murty menyatakan, 10 dari 21 jenazah pekerja migran Indonesia atau PMI yang ditemukan tewas dalam insiden kapal karam di Malaysia hingga kini belum diperbolehkan pulang ke tanah air oleh otoritas Malaysia. Karena identitas 10 jenazah tersebut masih dalam tahap identifikasi dan pencarian. Krishna Murty menjelaskan, saat ini 11 jenazah berhasil dipulangkan ke Indonesia melalui Batam. Jenazah tersebut sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kepri. Rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya pada 24 Desember melalui Bandara Hang Nadiem, Batam. Kita komunikasikan antara Jakarta, Batam dengan Johor Bahru. Komunikasi berjalan terus. Jadi ini hanya sedikit pekerjaan dari banyak pekerjaan besar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenlu, Kemenlu Pusat, baik itu KKJRI di Johor, KBRI di Kuala Lumpur, dengan BP2MI, dengan Kepolisian Negara Republiknya. Jadi ini bukan hanya kerjanya Polri, kami sampaikan dengan tegas, ini adalah kerja pemerintah Indonesia di mana Polri termasuk bagian yang mendukung. Krishna menambahkan, pihaknya telah berhasil mengevakuasi 11 jenazah PMI ke Indonesia. Dari total 64 PMI yang menjadi korban, 13 orang dinyatakan selamat, sementara 30 orang lainnya masih belum ditemukan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Bakamla RI menangkap 1 unit kapal ikan berbendera Vietnam di perairan Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kapal tersebut diketahui melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan laut Indonesia. Beginilah detik-detik saat petugas kapal patroli Bakamla RI KN Pulau Dana 323 mengamankan sebuah kapal ikan berbendera Vietnam di perairan Laut Natuna Utara pada Jumat 24 Desember. Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla RI, Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita, pada keterangan pers di Jakarta 24 Desember mengatakan, kapal ikan asing tersebut diduga telah melakukan pelanggaran batas wilayah. Selain itu, kapal tersebut melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan laut Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dari pemerintah Republik Indonesia. Hasil pemeriksaan awal, diperoleh data kapal bernomor lambung KG 2118 yang diamankan tersebut diawaki 20 orang anak buah kapal berkebangsaan Vietnam. Dan terdapat muatan ikan campur yang diduga hasil tangkapan ilegal dengan berat sekitar 2 ton. Untuk mempertanggungjawabkan pelanggarannya, kapal beserta ABK dikawal menuju Batam. Wisnu menambahkan, penangkapan kapal ikan asing ini juga atas perintah dari Kepala Bakamla RI, Laksdia TNI Aan Kurnia, dalam rangka untuk tetap menjaga Laut Natuna Utara jelang akhir tahun. Dari Jakarta, tim UTV mengabarkan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menambah 3 lokasi karantina terpusat di Jakarta. Ketiga tempat tersebut disediakan gratis oleh pemerintah bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. 3 lokasi karantina tambahan tersebut yakni Rusun Penggilingan Jakarta Timur, Rusun dan Mogot Jakarta Barat, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP Jakarta Selatan. Ketua Satgas COVID-19 LPMP, Hari Praja Muda mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pihak BNPB terkait kapan akan dimulainya penggunaan gedung LPMP sebagai tempat karantina tambahan. Hari menjelaskan, nantinya tempat karantina tersebut berada di gedung Bougainville dengan jumlah kamar yang disediakan sebanyak 48 kamar, di mana dalam satu kamar terdiri dari 4 orang dan sudah dilengkapi dengan kamar mandi. Nah, kalau rencana kan belum tahu ya, karena baru disurvei kemarin, tapi walaupun sudah di beberapa media kami dengar bahwa LPMP digunakan sebagai tempat
karantina, tapi untuk pastinya kapan kami menunggu surat dari BNPB menunjukkan tempat karantina. Karena ini juga seperti yang dulu tempat isolasi di sini pakai ya. Ini ada penyekatan pemisahan antara wilayah karantina dengan wilayah pegawai. Hari menambahkan, tempat karantina tambahan ini disediakan gratis oleh pemerintah. Nantinya para pelaku perjalanan luar negeri tersebut akan menjalani karantina selama 14 hari. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Polisi masih melakukan penyelidikan pasca terjadinya peristiwa ledakan benda misterius di sebuah rumah di Kampung Kuala Lumpur, Kelurahan Kijang Kota, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada 22 Desember lalu. Hari ini puluhan anggota kepolisian Resor Bintan, Kepulauan Riau mendatangi sebuah rumah di Kampung Kuala Lumpur, Kelurahan Kijang Kota, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kepala Kepolisian Sektor Bintan Timur, AKP Suwardi mengatakan, kedatangan petugas ini untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dalam rangka penyelidikan ledakan benda misterius yang terjadi beberapa hari lalu. Kurang lebih 2 jam berlangsung, tim rombongan tersebut telah mengumpulkan sejumlah barang bukti seperti kompor gas yang disertai selang, tabung gas 3 kg, botol kaca, dan barang bukti lainnya. Semua barang bukti dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik putih serta ember berwarna hitam. Lalu barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polsek Bintan Timur menggunakan mobil patroli. Sampaikan terkait masalah ledakan yang terjadi di Kampung Kuala Lumpur, Kecamatan Bintan Timur yang terjadi pada hari Rabu ya, di sekitar pukul 15.00 WIB. Sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan, ya, masih melakukan penyelidikan olah TKP, ya. Untuk kesimpulannya nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan. Untuk dugaan sementara korban. Untuk dugaan sementara perlu kami sampaikan, kebetulan korban itu pekerjaan sehari-harinya adalah nelayan, ya. Jadi di TKP kita temukan terkait peralatan nelayan, jadi tidak ada yang lain-lain ya, yang barang bukti yang kita amankan. Diketahui pasca peristiwa ledakan tersebut mengakibatkan seorang nelayan setempat bernama Nazarudin meninggal dunia. Belum diketahui pasti penyebab korban meninggal dunia, begitu juga jenis benda yang meledak tersebut. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Sejumlah warga etnis Tionghoa di Tanjung Pinang mengaku menjadi korban kasus pencurian tempat dupa yang terpasang di teras rumah. Aksi para terduga pelaku pencurian ini kerap kali terekam kamera CCTV warga. Inilah detik-detik yang memperlihatkan aksi seorang pria yang diduga melakukan pencurian tempat dupa untuk ritual sembahyang etnis Tionghoa tersebut. Terduga pelaku beraksi dengan cara menarik paksa tempat dupa atau tikong lo yang tergantung di rumah warga. Sementara di beberapa rumah lainnya, terduga melepaskan tempat dupa langsung dengan tali penggantungnya. Salah seorang warga Tanjung Pinang, Suan, mengatakan aksi pencurian di rumahnya itu terjadi beberapa waktu lalu. Ia memperkirakan terduga pelaku beraksi pada subuh dini hari. Taunya dinyolong maling 2 hari yang lalu. Pas saya tidak tahu, waktu saya tahu udah terlambat. Mohon polisi jaga keamanan di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Labutan. Itu kalau itu dia terbuat dari apa? Bahannya apa tuh? Itu tembaga itu apa? Kuningan. Dari emas. Tembaga emas ya? Kuningan. Nah, dari Kuningan. Kalau ya. beli baru berapa kira-kira? Nggak tahu ya. Kejadian serupa juga menimpa Joni, warga Tanjung Pinang lainnya. Joni memperkirakan terduga pelaku tersebut memanjat pagarnya terlebih dahulu hingga berhasil mengambil tempat dupa miliknya. Itu udah hilang. Bawang itu udah hilang. Ini sih pertama kali lah. Nah, cuman kompleks ini memang ada yang hilang. Oh, di kompleks ini emang Ya. ada yang hilang ya, orang ya?
Kalau baru belinya berapa? Ya kalau dibeli itu hampir 200-300-an. Nah, dari apa? Tunggu dari apa? Itu dari kuningan. Sekarang kita kan ganti yang besi ya. Nah, kalau besi dia kan nggak bisa terjual. Kalau kuningan dulu memang ada. Meski menjadi korban, kedua warga ini belum melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Mereka hanya berharap agar pihak keamanan dapat meningkatkan patroli di wilayah mereka agar aksi serupa tidak terulang lagi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Petugas lapas kelas 2B Batang menemukan sejumlah benda terlarang saat merazia sel tahanan 300 warga binaan. Dalam razia ini, petugas lapas kelas 2B Batang tidak menemukan benda terlarang seperti narkotika. Namun petugas berhasil menyita benda terlarang lainnya seperti pisau lipat, pemotong kuku, korek api gas, serta sejumlah benda logam dari kamar tahanan. Kepala Lapas kelas 2B Batang, Rindra Wardana mengatakan, benda terlarang hasil dari penggeledahan di kamar tahanan rencananya akan dimusnahkan. Razia tersebut digelar sesuai instruksi Dirjen Pemasyarakatan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, agar seluruh rutan dan lapas wajib meningkatkan kewaspadaan dan keamanan. Nah, tujuannya untuk mengetahui sampai sejauh mana keamanan, ketertiban yang ada di Lapas Batang ini, apalagi menjelang libur Natal dan Tahun Baru, tentunya kita harus preventif sebelum ada kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, salah satu upaya kami adalah mengadakan kegiatan penggeledahan ini. Rindra berharap dengan adanya peningkatan pengawasan di lapas, potensi kerawanan dapat dicegah lebih dini. Dari Batang, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Bea Cukai Cirebon, Jawa Barat melakukan pemusnahan barang ilegal senilai 6,6 miliar rupiah. Barang ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan dari tahun 2017 hingga 2021. Sejumlah barang ilegal hasil penindakan yang akan dimusnahkan ini senilai 6,6 miliar rupiah. Sebagian besar barang ilegal tersebut adalah rokok ilegal yang tidak dilengkapi dengan cukai rokok. Sebanyak 5,8 juta batang rokok berbagai merek yang akan dimusnahkan, serta berbagai jenis barang ilegal lainnya, termasuk barang impor yang dilarang beredar di Indonesia, yang dikirim melalui paket oleh WNI yang berada di luar negeri. Barang terlarang senilai 6,6 miliar lebih ini dimusnahkan Bea Cukai Cirebon dengan cara dibakar dan dihancurkan. Barang-barangnya tadi ada rokok ilegal, kemudian juga ada macam-macam yang barang tegahan dari kantor pos maupun barang penumpang. Itu ada macam-macam ya pencetnya, ada tanaman, ada juga obat-obatan, ada sektos, seperti teman-teman lihat ini. Itu intinya adalah semua barang-barang itu barang yang dilarang diimpor atau harus dipenuhi ketentuannya baru boleh diimpor. Oleh karena itu tadi ketika kita tegah kemudian orangnya tidak bisa menyelesaikan baik perizinan ataupun yang harus dibayar, akhirnya kita tetapkan sebagai barang milik negara yang peruntukannya telah dapat izin dari Kementerian Keuangan untuk dimusnahkan. Dari hasil penindakan yang dilakukan tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 3 miliar rupiah lebih. Dari Cirebon, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan melepas ekspor akhir tahun 2021. Nilai ekspor tersebut mencapai 35 triliun rupiah yang dipasarkan di 58 negara tujuan. Pelepasan ekspor akhir tahun 2021 secara resmi dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Muhammad Lutfi di Karawang, Jawa Barat. Turut diikuti oleh 278 perusahaan yang tersebar di 17 titik dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam sambutannya, Muhammad Lutfi menyampaikan apresiasi kepada eksportir dan pemerintah daerah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan memperluas pasar ekspor. Saya sangat berterima kasih bahwa ini adalah semua kerja keras dari kita semua dan mudah-mudahan ini akan menjadi tonggak baru dari sejarah Indonesia menjadi negara industri yang bernilai tambah tinggi dan menciptakan Indonesia yang maju, Indonesia yang kuat, Indonesia yang dikagumi oleh mancanegara.
Menteri Perdagangan menyebut berbagai komoditas unggulan Indonesia telah dipasarkan di 58 negara tujuan, baik pasar tradisional maupun non-tradisional. Kegiatan ekspor ini bernilai 2,44 miliar dolar Amerika atau setara dengan 35,03 triliun rupiah. Ekspor tersebut didominasi oleh produk non-UKM seperti produk batu bara, otomotif, minyak sawit dan turunannya, produk tekstil, produk kimia, produk perkebunan dan lainnya sebesar 81% atau setara dengan nilai 34,9 triliun rupiah. Sementara itu 19% merupakan produk UKM yang meliputi produk perikanan dan kelautan, handicraft, produk rempah-rempah dan lainnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya resmi terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 setelah mengalahkan petahana Said Akil Siroj dengan perolehan suara 337 suara. Setelah melewati beberapa mekanisme pemilihan di Muktamar NU ke-34 yang diselenggarakan di Provinsi Lampung pada Jumat 24 Desember, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya resmi terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Gus Yahya yang sebelumnya menjabat sebagai Khatib Aam PBNU berhasil mengalahkan petahana Said Akil Siroj dengan perolehan suara masing-masing yaitu 337 dan 210 suara. Ketua Steering Komite Muktamar NU ke-34, Muhammad Nuh menjelaskan, pihaknya akan mempersiapkan tim formatur untuk menyusun pengurus baru Nahdlatul Ulama periode 2021-2026 dengan tenggat waktu maksimal 1 bulan. Dan tentu kepada Gus Yahya kami mengucapkan selamat kepada Gus Yahya. Mudah-mudahan di tangan beliau lah, di tangan Gus Yahya, masa depan NU itu, oleh karena itu ayo sama-sama bergandengan tangan mengantarkan Gus Yahya agar NU lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Muhammad Nuh berharap dengan kepemimpinan Gus Yahya, Nahdlatul Ulama akan terus meningkatkan dakwah Islamiyah dan mengajarkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Dari Bandar Lampung, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.